Bentar ya. Jangan di record dulu. Kok hilang? Kok bisa dibuka ya? Ini kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat? Enggak, tapi enggak kelihatan ya. Saya pengen buka. Ini kenapa PDF saya nggak bisa ditengok pakai Gmail? Saya nggak mau nengok PDF. Kalau saya buka ini bisa nggak? Nah, kelihatan ya? Ini mungkin buku, coba Anda cari. Bisa nggak? Karena ini besar filenya 32 mega. Power Plan Instrumentation and Control Handbook. Oleh Swapan Basu ya. Orang India. Lumayan bagus. Filenya berapa? 916 halaman. Itu bisa Anda cari. Lumayan, sangat bagus sih menurut saya sih, bukan lumayan lagi. Ada beberapa file yang mungkin bisa Anda cari. Oke, ini yang file yang lain mungkin saya bisa tunjukkan. Moran, kenapa Moran saya? Tadi jangan yang ini. Ini juga ada, lumayan ini bagus. Coba Anda cari juga Power Plan Control and Instrumentation. David Lindsley. Kenapa Tasya keluar? Oke ya, ini ya kira-kira. Ada beberapa buku ini tadi. Swapan Basu. Oke, itu mungkin buku yang bisa Anda cari. Kemudian apa lagi? Hari ini saya coba kita tengok tentang Organized Draft Control. Enggak kelihatan ya? Bentar, saya stop sharing dulu berarti.
banyak buku tentang kendali sistem pembangkit. Dua tadi mudah-mudahan bisa mengantarkan Anda lebih baik kalau sempat baca. Hari ini saya coba nengok tentang furnace draft control. Kira-kira kalau yang kemarin kita untuk boilernya sendiri kita bicarakan tentang apa sih komponen utama yang biasanya harus kita perhatikan ketika kita mengendalikan gitu ya, untuk boilernya. Kita kemarin sudah melihat kalau untuk subcritical, terutama boiler subcritical, itu kita kendalikan, yang kita pertama kali kita kendalikan adalah levelnya yang ternyata gitu ya. Levelnya yang utama, bagaimana kita mengendalikan level pada apa? Masih ingat? Pada steam drum. Untuk di kelas online gini, kalau dimatikan mic-nya agak susah ya. Saya pengen agak ngobrol gitu. Jadi steam drum-nya kita kendalikan levelnya, ternyata yang kita soroti levelnya, bagaimana mengendalikan level. Kemudian pada kondisi belum ada panas, pada kondisi startup, mungkin yang perlu kita kendalikan yang utamanya hanya levelnya. Tapi ketika dalam kondisi sudah mulai panas atau sudah mulai ada uapnya gitu, mungkin akan berbeda lagi cara mikirnya. Yang kita kendalikan levelnya itu adalah mengendalikan, selain level, kita juga harus memperhatikan tekanan dan temperatur. Jadi level itu karena apa? Karena volume cairan itu tergantung dari massa dan temperatur. Kalau istilah yang agak populernya, kalau hanya mengendalikan levelnya itu biasanya disebut sebagai one control element. Nanti kalau yang selain mengendalikan level juga mengendalikan tekanan dan temperatur, biasanya orang nyebutnya P control element gitu ya. Itu kira-kira. Kemudian hari ini kita coba tengok bagaimana mengendalikan di bahan bakarnya sendiri, di ruang bakarnya sendiri, di furnace-nya sendiri. Salah satu yang ketika kita masak air, yang salah satunya agar flue gasnya atau agar panasnya itu tidak lari kemana-mana, agar lidah apinya itu tidak lari kemana-mana, biasanya yang kita kendalikan juga flue gasnya, atau kita kendalikan bagaimana ruang bakar itu ada terkendali gitu ya. Yang harus kita perhatikan parameternya apa, kira-kira gitu. Nah ini tadi furnace draft control, jadi bagaimana kita mengendalikannya itu di mana dan apa yang harus kita perhatikan. Jadi kontrol terutama untuk mengendalikan agar ruang bakarnya itu, pembakarannya ada di dalam ruang bakar itu baik, biasanya kita kontrol tekanan ruang bakar. Tekanan ruang bakar itu kita kendalikan agar tekanannya biasanya dibuat agar minus dari terhadap lingkungannya, tekanan minus terhadap lingkungan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara biasanya dipasang, kalau untuk boiler besar kita pasang induced draft fan ya. Jadi kita sedot atau kita tarik.
eh, udara atau apa flue gas dari di ruang bakar kita tarik, kita kita tarik sehingga tekanannya itu minus minus 5 sampai minus 10 milimeter Hg, kira-kira seperti itu. Jadi kita buat agar tekanannya minus. Jadi udara komponen-komponen panas itu dibuat masuk ke dalam. Di ruang bakar itu minus sehingga dia akan cenderung memusat. Kalau kalau positif tekanannya dia akan menyebar ya. Tekanannya akan menyebar. Kalau minus dia akan cenderung mengkerut ya. Jadi kita buat minus dengan mengendalikan induce draft-nya, mengendalikan penyedotnya. Jadi ada biasanya dipasang dua komponen fan peniup dan fan penyedot. Yang menyebabkan dia minus adalah fan penyedotnya, tekanan sehingga tekanan ruang bakar minus. Kenapa? Karena kalau overpressure akan menyebabkan gangguan dalam bentuk menggagalkan pembakaran, juga jika aliran bahan bakar tidak dihentikan dengan akan menimbulkan ledakan. Kalau dia tidak minus, dia akan cenderung meledak. Jadi dibikin minus. Sehingga ketika kita mengendalikan, kita harus memastikan bahwa tekanan selalu minus. Kalau tekanan tidak minus, salah satu yang biasanya dilakukan adalah mentripkan sistem ya, mentripkan bahan bakarnya kita stop. Oke, itu. Jadi kita kira-kira untuk ruang bakar. Jadi kemarin kita ngomong ke bagaimana kita membangkitkan uap. Sekarang kita coba meninjau bagaimana kita melakukan pembakaran bahan bakar di ruang furnace atau ruang bakar pada PLTU. Kita buat minusnya nggak terlalu besar, yaitu minus 5 sampai minus 10 mm ya. Jadi minus kecil. 10 mm Hg itu berapa bar? Mungkin Anda coba cek lagi kalau dalam order bar. Itu kira-kira. Kemudian kalau terlalu kecil juga akan. Jadi kita menggunakan tekniknya biasanya untuk mengendalikan itu, salah satunya adalah kita kontrol fan-nya, karena fan-nya mungkin kita tidak bisa kadang-kadang fan-nya tidak bisa dikontrol langsung, fan draft, induce draft-nya ya, atau fan penyedotnya, penyedot flue gasnya agar minus. Kita biasanya kendalikan juga pakai dampernya agar tetap minus. Itu kira-kira. Jadi kira seperti ini. Jadi di ruang bakar ini ruang bakarnya kalau kita lihat ini ruang bakar. Ini ruang bakar kita kendalikan flue gasnya ini yang lari ke sini, yang nanti lari ke stack gitu. Itu kita kendalikan agar ruang bakar ini tekanannya minus terhadap lingkungan ya, terhadap atmosfer. Jadi kalau salah satu yang ketika kita minus, ketika ruang bakar minus, sebetulnya kita buka ruang bakarnya pun kita panas tidak keluar ya, karena minus. Gitu. Sehingga udara flue gas itu karena minus, karena kita sedot pakai ID fan ini ID fan. Jadi industrial fan-nya kita taruh di ujung stack atau di ujung keluaran, maka
tekanan di sini akan bisa minus. Jadi kita mengendalikan fan di sini agar tekanan di sini tetap minus. Bagaimana cara? Oke, itu kira-kira fungsinya apa? Fungsinya adalah agar tekanan di sini udara apa flue gasnya itu cenderung lari ke tengah. Jadi ini ide fan-nya kita gambar lain, gambar diagram lain. Jadi ini di sini ada industri-nya kita tarik agar ruang bakar ini selalu minus. Kita nyalakan industri fan-nya terlebih dahulu. Kita kendalikan agar ruang bakar di sini minus, baru kita nyalakan. Baru kita apinya baru kita nyalakan. Fungsinya kira-kira mana ya gambarnya? Kira-kira agar api itu cenderung ke tengah seperti ini. Jadi lidah apinya itu tidak menyentuh dinding. Dengan di sini ditarik di tengah itu tekanannya minus karena ada tarikan, maka api cenderung akan berputar dan di tengah-tengah lidahnya ya yang menyala yang warna merah, kuning, biru, yang warna api yang berwarna itu atau flue gasnya itu gas yang menyala itu cenderung mentengah dengan ini bahan bakarnya disemprotkan dari sini. Bahan bakarnya disemprotkan dari sini, dari pojok-pojok itu, maka dan tekanannya minus, maka dia akan cenderung ke tengah. Nah, kita harus mengendalikan itu, kira-kira gitu ya. Seberapa besar agar cenderung ke tengahnya ini juga tidak cepat ke bawah keluar. Jadi cenderung berputar di situ sampai energinya kita terradiasi dan ditangkap oleh dinding untuk memanaskan air menjadi uap gitu ya. Maka tekanannya kita atur. Dinilai tadi berapa? Oke, dinilai berapa tadi? Masih ingat? Minus 5 sampai 10. Bukan, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Kita bikin agar tekanannya di sekitar itu sehingga dia akan berputar di tengah-tengah lidah apinya dan kita harus mengendalikan jenis kendalinya berarti kita kendalikan menggunakan regulator ya, regulator tekanan. Jadi nanti mungkin harus dipantau menggunakan regulator tekanan. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini pengaruh dari industri draft dan di sini tadi ada force draftnya itu untuk meniup bahan bakar gitu ya. Kalau industri draft itu untuk membuat tekanan di sini minus, tekanan di ruang bakar minus dan flue gas jadi bisa mengalir keluar. Jadi grafik pressure-nya kira-kira seperti ini. Ini ada kalau kita lihat komponen-komponen untuk pengendalinya. Di sini ada damper, ada dua damper, damper input dan damper output gitu ya.
damper di input ini adalah bahan bakar dan udara, dan bahan bakar dikendalikan oleh force draft fan, ditiup gitu ya, di udaranya ditiup oleh force draft, bahan bakarnya ditiup oleh force draft dan udara juga dimasukkan menggunakan peniup dengan fan peniup atau force draft. Kemudian biasanya untuk udaranya dihangatkan pakai air heater, sehingga karena di sini nol, kemudian ada damper, kemudian ada force draft ini, tekanan akan naik karena force draftnya bekerja. Kemudian di air heater itu tekanan akan cenderung turun, dan kemudian di combustion chambernya ini tekanan sudah dibikin menjadi sama dengan atmosfer, kemudian agak sedikit turun. Nah, mengendalikan ini agar turun sampai di atmosfer, ini selain ruangannya membesar, karena di sini kecil ya, itunya pipanya jauh lebih kecil dari ruang untuk bahan bakar, maka dia akan cenderung turun sampai ke sama dengan atmosfer. Kemudian karena adanya industri, dia akan sedikit lebih rendah tadi, dibikin sedikit lebih rendah. Nah, ini yang kita kendalikan agar sedikit lebih rendah dari atmosfer. Dengan mengendalikan, biasanya kalau fan-nya tidak, kalau yang zaman sekarang nggak tahu, fan-nya itu bisa dikendalikan pakai VSD atau tetap harus pakai damper. Kalau yang lama-lama biasanya pakai damper. Jadi dampernya dibuka dan ditutup agar tekanan di sini, dan damper dua ini dibuka dan ditutup agar tekanan di ruang bakar itu selalu minus, dan minusnya tidak terlalu besar. Itu kita kendalikan di ini. Jadi kira-kira kurva tekanannya seperti ini. Nah, ini dan di sekitar ini, jadi -5 sampai -10 mm Hg ya. Ini dikendalikan seperti ini. Nah, ini grafiknya. Jadi kemudian ketika, nah di sini, ini komponen-komponen kalau kita perhatikan lebih detail, di sini biasanya ada air heater gitu ya. Jadi air heater itu ada pemanas udaranya. Kemudian ini kalau kita perhatikan di sini ada air heater. Ini saya ambil dari mana ini? Nah, di ruang bakar ini jadi kuncinya adalah ruang bakar harus kita kendalikan agar negatif. Ini bentuk di apa untuk ruang bakar. Ini bahan bakar masuk di sini ditiup pakai force draft tadi. Oke, itu. Nah, ini contoh kontrol furnace-nya. Nah, ruang bakar dikendalikan dengan mengendalikan, karena ini ID fan-nya tidak kita kendalikan, biasanya kita kendalikan dampernya. Di ruang bakar mengendalikan ruang bakar dengan teknik mengendalikan dampernya. Jadi yang kita kendalikan ini. Ya, ini kita kendalikan.
contoh pengendalian ruang bakar dengan menggunakan kita kita ukur delta delta apa ya? Ini transducer tekanan. Kita ukur perbedaan tekanannya di dua posisi gitu. Kemudian kita kendalikan, kita kontrol untuk kita mau buka dan tutup dampernya agar tekanan di sini terkendali. Ini saya gambar agar mudah-mudahan menangkap idenya. Tadi bahan bakar ruang bakar ini nanti ada bahan bakar masuk. Ini saya nggak gambar yang inputnya. Kalau di sini kan ada air heater dan fan-nya gitu ya. Inputnya saya nggak gambar. Nah, yang kita kendalikan adalah dengan tekanan di sini dengan mengubah-ubah posisi dampernya. Nangkep idenya. Izin bertanya, Pak. Iya. Kalau saya masih bingung kenapa dengan mengatur si damper itu bisa kan tadi tuh tekanannya biar bisa lebih berkurang ya, Pak. Nah, masih Iya. belum kebayang kenapa bisa mengatur damper dan bisa mengurangi tekanannya itu, Pak. Kenapa tekanannya bisa kita atur ya? Kira-kira di sini. Iya. Kalau di sini kan rugi-rugi tekanannya kan ini kita cek rugi-rugi tekanannya. Di sini rugi-rugi tekanannya kan kurvanya seperti ini ya. Di sini juga mirip lah, miringnya selalu seperti ini. Kalau di dampernya ini kita bisa geser-geser. Kalau di sini tetap, dampernya kita bisa geser-geser. Kalau ke bawah, dia akan bentuk kurvanya tetap sama, hanya dia akan lebih ke bawah. Jadi ini bisa kita geser-geser. Jadi bentuk kurva damper ini akan menyebabkan kalau ini lebih ke bawah tekanannya. Kalau kita tutup gitu ya, kita tutup atau kita buka. Dampernya kita lebih buka, maka kita tutup, maka dia akan lebih ke atas. Delta dampernya akan tergeser ke atas gitu ya. Maka di sini juga akan cenderung ke atas. Di sini semua kalau di sini tetap, ini kita geser ke bawah, dia akan ikut ke bawah. Kalau kita geser ke atas karena damper dengan bukaan damper itu, kita geser ke bawah, dia akan cenderung, kalau kita bikin ke bawah atau artinya dampernya kita buka, maka dia akan cenderung ke bawah. Dan ini semua akan mengikuti, bentuknya akan mengikuti yang sama. Mudah-mudahan kebayang. Jadi dampernya akan menyebabkan delta pressure di damper itu akan berubah, dan di sebelah ujung di air heaternya juga akan ikut turun. Di sini juga karena di sini tidak ada yang tidak berubah, nilai-nilainya di sini berubah. Nah, di sini akan cenderung ikut turun juga. Gitu. Hanya di sini nanti mungkin tidak di sini juga akan cenderung ikut turun tapi sedikit. Jadi ruang bakarnya akan ikut berubah karena perubahan tekanan perubahan delta tekanan di damper, kira-kira gitu.
Mudah-mudahan bisa kebayang kalau kita punya punya ruangan, kemudian sedotannya sedotan tekanannya kita ubah dan masukannya tetap gitu ya, maka dia akan cenderung ngikuti, yang lain akan ngikuti karena bentuknya sama, volume bentuk volume setiap salurannya sama dan seterusnya, dia akan mengikuti saja. Jadi kalau tekanan kalau kita menyedot sesuatu gitu ya, kalau tekanan yang penyedotan kita lebih kencang, maka di di ruang yang besarnya juga akan cenderung akan turun tekanannya gitu ya. Kebayang nggak? Jadi kalau kita di sini sedotannya sama, kemudian kita bukaan sedotannya itu kita kecilkan, maka yang kesedot lebih sedikit. Maka tekanan di ujung inputannya itu akan cenderung lebih sedikit. Jadi kalau ketika kita buka, kita sedot itu artinya kan kita ngambil material di dalam ruangan itu kalau kita sedotannya lebih kencang, artinya kita ngambil material di dalam itu lebih cepat ya, lebih banyak. Kalau cara nyedotnya sama, tapi kita beri 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 apa? Kalau damper itu adalah cekikan atau kita kita apa? Kita cekik lebih kencang, maka yang kita sedot lebih lebih sedikit kan ya. Kalau kita nyedotnya sama, tapi kita cekik lebih kencang, yang berhasil kita sedot lebih sedikit ya. Jadi damper itu adalah menutup dan membuka apa? Membuka duct gitu ya. Duct itu pipa untuk udara itu kan ducting. Ductnya itu kita tutup, nah, dan kita sedot, kekuatan sedotnya sama, maka yang mengalir kan lebih sedikit. Yang berhasil mengalir lebih sedikit, maka tekanan di sana akan cenderung masih lebih besar karena inputnya sama. Kalau kita buka, maka yang berhasil kita sedot lebih banyak. Maka tekanan di ruang yang besar itu menjadi lebih turun gitu kira-kira ya. Jadi buka dan tutup damper itu akan menyebabkan di ruang bakarnya akan lebih tekanan itu adalah banyaknya. Ya, kita bayangkan tekanan udara itu adalah banyaknya udara di dalam ruang itu yang terperangkap di situ kan ya. Jadi kalau kita membuat kalau inputnya sama, kemudian dampernya kita tutup, maka tekanan akan cenderung naik. Kalau dampernya kita buka, damper outputnya kita buka dan karena disedot, maka ruangan furnace atau flue gas di dalam ruangan itu akan cenderung lebih sedikit, sehingga tekanan akan menjadi cenderung turun ya. Karena banyaknya tekanan itu adalah banyaknya gas atau banyaknya flue gas atau banyaknya udara atau banyaknya apa saja yang ada terperangkap dalam suatu volume kan ya. Jadi kalau kita meniup balon itu kita masukkan udara pada balon itu misalnya gitu ya. Membayangkan tekanan. Banyaknya udara kita perangkap pada balon, maka balonnya akan cenderung mengembung karena udaranya makin banyak ya. Nah ini juga sama, kalau flue gasnya inputnya sama, ya kita bakar sama, kemudian yang kita ambil sedikit, maka tekanan di dalam ruang bakar menjadi membesar. Kalau kita ambilnya lebih banyak, maka dia akan mengecil. Mudah-mudahan nangkep.
Siapa yang nanya tadi? Saya Pak Fahira. Nah, ya. Oke, mudah-mudahan nangkep Faira. Iya Pak. Jadi kita kendalikan itu. Salah satu teknik mengendalikan, sebetulnya ada yang mengendalikan langsung eventnya. Eventnya putarannya lebih kencang misalnya gitu ya. Jadi dampernya nggak ada. Kalau itu lebih kebayang ya, mudah-mudahan ya. Kalau ide eventnya lebih kencang maka yang kesedot lebih banyak gitu ya. Kalau ide eventnya lambat-lambat yang kesedot lebih sedikit kan. Maka tekanan di dalam ruang bakar cenderung naik kalau ide eventnya kurang kencang. Kalau kita terlalu kencang maka akan cenderung turun karena misalnya inputnya di FD fan-nya tetap misalnya ya. Anda bayangkan satu FD fan-nya, FD fan di gambar saya ada FD fan dan ID fan ya. Atau damper di FD fan-nya itu di depan FD fan-nya itu kita nilainya sama tidak diubah-ubah. Kemudian yang ketika seimbang kita anggap nilainya sama seperti ini. Kemudian kita FD fan-nya kita kencangkan karena yang masuk relatif sama, kemudian FDV-nya yang nyedot lebih besar, maka cenderung ruang bakar menjadi apa? Aira. Tekanannya cenderung menjadi apa? Lebih rendah ya, turun ya. Karena di dalam ruang bakar menjadi lebih sedikit flue gasnya kan, dia akan tekanannya lebih turun. Nggak usah pakai damper dulu. Pakai ide fan-nya ya, ngubah-ngubah ide fan. Kalau kecepatan lebih turun, maka kecepatan agar kecepatan tekanannya itu di sekitar minus 5 sampai 10 mm Hg, maka kita harus ngatur FD fan-nya agar tekanan itu selalu sama. Kemudian, kenapa sih kecepatan FDV-nya harus berubah? Karena ternyata ini di IDV-nya harus berubah, Pak. Karena ternyata FDV juga berubah tergantung dari kita harus membakar berapa banyaknya. Kalau kita pengen bakar bahan bakar banyak, maka artinya inputnya lebih banyak kan ya. Input bahan bakarnya lebih banyak. Kalau FDV-nya naik, IDV-nya tetap, maka di ruang bakar akan cenderung bahan bakarnya menjadi flue gasnya menjadi lama makin banyak ya. Maka tekanan di ruang combustion chamber menjadi naik. Tekanan naik karena kita harus membuat agar tekanannya minus, maka kita harus mengapa? Memutar ID fan agak lebih kencang sehingga di tekanan di ruang bakar menjadi relatif tetap. Mudah-mudahan nangkep intinya. Jadi sekarang kita bayangkan kalau sebagai ilmu di kendalinya sendiri, FD fan dan damper di FD fan ini inputan bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar ini sebagai istilahnya sebagai load-nya yang tidak kita kendalikan di sini ya untuk ruang bakar tidak kita kendalikan. Itu tergantung dari permintaan beban nanti beban apa? Tergantung dari permintaan harus bakar berapa. Tergantung dari permintaan harus bakar berapa. Nanti tergantung dari listrik yang ingin kita nyalakan apa kita bikin gitu ya. Kalau di PLTU. Jadi bebannya itu. Untuk ruang bakarnya sendiri itu adalah yang kita kendalikan adalah ruang bakar harus tekanannya minus 5 sampai minus 10 mm Hg misalnya gitu.
kalau kita blok di situ ya, blok di situ di ruang bakar itu harus -5 sampai -10 mm Hg. Bagaimana caranya? Karena FD-fan kita tidak bisa tidak dikendalikan. Bukan tidak dikendalikan, nanti yang mengendalikan lain. FD-fan itu adalah digunakan untuk mengendalikan banyaknya bahan bakar yang harus kita bakar. Jadi FD-fan itu adalah untuk mengendalikan banyaknya bahan bakar yang harus kita bakar, banyaknya udara yang masuk ke ruang bakar ya. Itu permintaannya lain, bukan dari ruang bakar, tapi permintaan dari kita butuh uap berapa. Ruang bakar dikendalikan oleh FD-fan, ID-fan ya, oleh ID-fan agar tekanan selalu minus atmosfer ya, -5 sampai -10 atmosfer kalau milimeter Hg ya. Nangkep sampai di situ. Jadi urutannya ruang bakar sendiri dikendalikan oleh FD-fan dan ID-fan dan damper. Kemudian FD-fan itu adalah untuk mengendalikan banyaknya bahan bakar yang harus kita bakar atas permintaan dari berapa banyak uap yang harus kita hasilkan. Jadi FD-fan, banyaknya bahan bakar yang harus kita bakar itu adalah kalau orang kendali menyebutnya adalah beban dari pengendalian ruang furnace. Kenapa disebut beban? Karena dia tidak beban dalam load ya, istilahnya load. Kenapa disebut load dari ruang furnace? Karena dia adalah tidak dikendalikan oleh di ruang furnace, tapi dikendalikan oleh permintaan dari sistem yang ingin kita. Mudah-mudahan cara mikirnya sudah sama kita. Maka gambarnya akhirnya seperti ini. Jadi ID-fan-nya di mana? ID-fan-nya itu sebagai beban dari pengendalian ruang furnace tadi. Ini bisa sih saya gambar ini. Jadi di sini ada nanti ada ID-fan gitu ya. Ini ID-fan kita. Apa FD-fan kita? Ini ID-fan kita. Jadi ini nanti yang mengendalikan siapa? Ini yang mengendalikan adalah nanti permintaan energi input, permintaan energi. Ini di FD-fan nanti ya. Tapi sekarang kita fokus di FD-fan. ID-fan. ID-fan saya kebalik-balik industrial fan-nya dan damper industrial fan itu untuk mengendalikan ruang furnace yang harus nilainya -5 mm Hg sampai 10 mm Hg. Sampai di situ kita sudah kebayang semua. Kalau yang kemarin saya cerita, yang kemarin kan kita cerita tentang bagaimana mengendalikan uap di ruang mengendalikan level air di steam drum gitu ya. Inputnya apa, outputnya apa, mudah-mudahan masih ingat.
bebannya apa gitu ya, agar levelnya tetap sama. Yang kita kendalikan apa? Yang kemarin masih ingat atau kita balik lagi dulu yang kemarin? Oke, ini kita selesaikan dulu ya. Oke, nanti kita balik. Ada lagi yang mudah-mudahan cukup jelas. Siapa tadi yang nanya? Lupa saya. Tahira ya. Sudah, ya Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nangkep idenya. Itulah yang kita kendalikan. Nanti teknik mengendalikannya nanti saja kalau teknik. Itulah yang kita kendalikan. Kita identifikasi yang harus kita kendalikan. Kalau di ruang bakar yang kita kendalikan adalah apanya, Pak Ira? Kalau untuk ruang bakar berarti FDVN Pak. Iya, yang kita kendalikan FDVN. Apa parameter yang kita kendalikan atau apa variabel yang kita kendalikan? Parameter. Tekanan Pak. Tekanan di ruang bakar ya. Tinggi, Iya, makasih. Iya. Oke, nangkep ya. Bagaimana teknik mengendalikannya? Akhirnya kita ngomong sebetulnya kalau di waktu di kendali satu itu aktuatornya di mana gitu ya. Aksinya di mana, bukan aktuator. Kalau saya senang lebih nyebut aksinya harus dilakukan di mana. Aksinya bisa dilakukan di dua tempat. Kalau yang dua komponen, aksinya bisa kita lakukan di ID-nya sendiri. Jadi kita nggak usah pakai damper gitu ya. Ada yang tidak pakai damper. FDV-nya kita putarannya kita atur. Putaran rendah maka tekanan sedotannya menjadi kecil. Kalau putaran tinggi maka menyedotnya lebih banyak gitu kan ya. Itu bisa kita kendalikan di ID-nya agar tekanan di ruang bakar negatif. Kita sedot lebih banyak, maka tekanan ruang bakar menjadi lebih negatif. Kalau sedotnya sedikit, maka akan lebih naik ya tekanannya. Tapi lebih negatif, tetap negatif, tapi lebih naik. Yang kedua adalah aksinya bisa kita lakukan di damper di belakang ID fan atau di depan ID fan. Damper ini ya. Damper ini. Kita buka dan tutup. Kenapa damper? Karena orang lebih senang mengendalikan itu menggunakan cara berpikir kontrol valve. Kontrol valve. Kenapa damper? Karena seperti kontrol valve, hanya yang valve-nya valve udara ya. Kalau valve udara itu orang nyebutnya damper. Valve itu damper ya, peredam, atau kalau dalam listrik resistan. Resistansi, kita kendalikan nilai resistansinya gitu. Kita kendalikan nilai redamannya, resistansi aliran fluida itu ada nyebutnya valve, ada nyebutnya damper gitu ya. Valve itu kan resistansi, menghambat laju alirannya. Menghambat laju aliran udaranya disebut damper. Kalau menghambat laju aliran cairan disebut, orang nyebutnya pakai valve gitu ya. Valve yang bisa berubah-ubah ya nilai resistansinya. Nilai resistansinya berubah-ubah itu orang nilai nilai hambatannya berubah-ubah itu menggunakan valve ya. Kalau kita buka kecil maka hambatannya tinggi. Kita buka besar maka hambatannya mengecil gitu ya. Itu valve. Kalau di udara orang nyebutnya damper gitu. Mudah-mudahan nangkep. Nah itulah kita kendalikan. Jadi aksinya kita kendalikan itu di damper. Sebetulnya bisa saja dikendalikan sumber
sumber tekanannya, yaitu kalau di sini fan-nya gitu ya. Ada dua teknik mengendalikan fan-nya. Kadang-kadang fan-nya, karena sekarang kita mengendalikan fan menggunakan, misalnya fan-nya itu menggunakan motor listrik, kita bisa mengendalikan pakai VSD untuk putaran yang berbeda-beda. Kalau dulu biasanya damper yang kita kendalikan. Kenapa? Karena putaran motornya cenderung sama. Kalau zaman dulu putarannya ya segitu-segitu saja. Kalau dampernya kita tutupnya lebih itu, resistansinya kita naikkan, maka alirannya menjadi lebih kecil gitu ya. Atau dampernya kita tutup, makin menutup makin kecil alirannya. Ya kayak gitu. Baik, itu aksinya. Jadi kalau di instrumentasi itunya, aksinya, aktuatornya istilahnya, itu kontrol valve-nya itu damper, dan kalau yang di sini saya gambar ini damper, dan ini di atas ini sebetulnya menggunakan pressure, pakai hidrolik atau kadang-kadang pakai hidrolik. Yang seringnya dampernya itu digerakkan oleh hidrolik damper gitu, pakai piston gitu ya. Jadi kita didorong, dibuka dan ditutup oleh piston, ini aktuatornya. Oke, nangkep semuanya. Kita lihat instrumennya, instrumen kendali. Jadi ada damper, ada hidrolik. Makanya di sini biasanya IP. I-nya itu simbolnya I itu arus, P itu adalah tekanan, pressure. Jadi tekanan itu mengubah dari sinyal arus ke sinyal tekanan. Ini berarti ini pakai hidrolik biasanya, atau pneumatik pakai P. Jadi dampernya di aksinya pakai silinder hidrolik atau pneumatik ya, untuk buka, untuk hidrolik atau pneumatik. Ini aksinya di sini. Kemudian yang kita kendalikan di sini tekanan ya. Ini mungkin bukan dit. Ini tekanan. Ini saya dulu ngambil gambarnya salah. Sekarang nggak nyala. Oke. Gitu. Ini delta transducer displacement. Perbedaan tekanan ya. Perbedaan tekanan di sini mungkin kita ukur menggunakan transducer perbedaan tekanan, atau pakai tekanan delta pressure gitu. Kita ukur tekanannya, pressure-nya. Kemudian baru kita umpankan ke kontrol untuk mengendalikan agar tekanan di sini mengikuti ini, dan mengikuti di sini, mengikuti nilai ini. Mungkin nilai ini tergantung dari, sebetulnya tergantung dari desain dari pabrikan ya, pabrikan boilernya, bukan persis seperti ini. Ini hanya biasanya. Jadi nanti sebetulnya tergantung dari desain pabrikan boilernya. Ruang bakarnya tekanan operasinya di berapa gitu ya. Tapi selalu minus. Tekanan operasi itu selalu minus. Kenapa? Karena untuk apa tadi? Agar ini ya. Kalau tekanan di atasnya minus itu, dia akan muter ke dalam ya. Anda lihat misalnya contoh klasiknya, kalau kita buka air di
air di mana? Anda flashing gitu ya, flashing di kamar mandi atau di mana di bak mandi kita gitu. Kalau kita buka kita buang airnya, kita buka dengan kita buka sumbat di bawahnya itu, air akan cenderung muter dan di tengah-tengahnya yang tekanannya paling kecil dia akan air akan muter dan lari ke tengah ya. Kira-kira seperti itulah. Hanya kalau udara kalau flue gasnya itu cenderung ke tengah. Di sini biasanya lebih banyak di pinggir-pinggirnya ini lebih banyak diisi oleh udara. Flue gasnya kan muter di tengah. Kenapa negatif kira-kira seperti itu? Sehingga orang biasanya di boiler itu kayak saya pernah di lapangan mengunjungi di lapangan gitu. Ini di sini ada ruang pengintipnya, hall gitu ya, apa istilahnya, bukan bor, ruang pengintip atau orang-orang itu bisa orang berani buka itu dalam kondisi hidup. Kenapa? Karena tekanannya negatif. Jadi kalau kita buka itu ruang boilernya itu udara cenderung masuk ya, masuk ke ruang furnace. Jadi eh, panas tidak panas flue gasnya tidak lari ke kita walaupun dibuka gitu ya. Tapi flue gasnya lari ke ruang bakar. Kenapa? Karena ada ide vent tadi yang menjamin dia tekanannya negatif ya, lebih negatif dari lingkungan, dari atmosfer. Jadi, flue gas tidak lari ke kita, kecuali tersumbat di sana di FD vent-nya gitu ya, ditutup mungkin melari ke kita. Tapi ketika nyala malah udara di kita yang mengintip tidak apa-apa. Oke, itu. Jadi salah satu itunya juga untuk keamanannya ya. Terus agar kalau flue gasnya muter di tengah-tengah, maka di sini di dinding, di water wall itu dinding ini dinding dinding apa istilahnya, dinding water wall, di dinding ada pipa water wall di sini yang untuk memasak air. Ini dindingnya sedapat mungkin kan tidak terkena flue gas. Flue gas itu cenderung kalau flue gas itu karena karena misalnya batu bara yang kita bakar, maka dia kemungkinan masih ada abunya ya. Kemungkinan masih ada abunya, masih belum terbakar sempurna. Kalau kalau kita tekanannya kurang, maka cenderung ini akan membesar. Flue gasnya ini cenderung membesar gitu ya. Kalau tekanannya tidak negatif, kurang negatif ya. Ini akan flue gasnya bisa cenderung nempel di sini. Kalau belum terbakar sempurna, maka cenderung akan nempelnya makin banyak, kira-kira gitu ya. Dan sehingga di sini akan menjadi lebih berkerak gitu ya. Bayang ya, cenderung lebih berkerak. Kalau berkerak kan perpindahan panasnya menjadi kurang sempurna ya. Perpindahan panasnya menjadi kurang sempurna karena banyak keraknya. Makanya biasanya kalau kita tidak mengendalikan dengan cukup baik, salah satu kekurangannya dia menjadi lebih kotor di ruang bakar ini. Oke, itu
Kenapa kita harus kendalikan? Tekniknya kira-kira yang sederhananya seperti ini. Ada komentar sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Jadi kita kendalikan agar ruang nilainya seperti itu. Biasanya minus 5, sedikit di bawah ruang, di bawah tekanan atmosfer. Kalau atmosfernya tekanannya kita anggap 0 mm Hg gitu ya, ya minus 5 sampai minus 10. Tidak terlalu besar, tidak terlalu harus besar ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kita harus bisa mengendalikan. Ini nilai nolnya ini sedikit di bawah. Sedikit di bawah nilai. Ini nilai nolnya, ini sedikit di bawah nih. Nah, alasannya kira-kira seperti itu, Bu. Nanti mungkin bisa dieksplor kenapanya ya. Kenapa kita harus mengendalikan itu? Biasanya kita membahas lebih banyak membahas kenapa dan bagaimana tadi Fahira sudah nanya dan mudah-mudahan sudah cukup jelas bagaimana kita mengendalikannya, di mana yang kita kendalikan, di mana yaitu di damper gitu ya. Kenapa di damper? Kenapa di damper? Gimana? Kenapa sih bisa kita kendalikan? Kita kendalikan damper kok akibatnya pada combustion. Biasanya kan yang dikendalikan di inputnya gitu ya. Kalau Anda mungkin bayangkan, kendalikan inputnya menyebab. Tapi kalau mengendalikan inputnya mungkin di sini dia bisa saja lebih negatif karena dia juga bisa menurunkan di sini ya. Kalau di sini tetap. Kalau lebih negatif, lebih banyak karena lebih negatif itu menyedotnya lebih banyak atau lebih sedikit itu dikendalikan di sini. Ya. Kenapa tidak di depan? Karena di depan itu adalah sebetulnya lebih banyak nanti digunakan untuk mengendalikan berapa kita harus membakar bahan bakar. Lebih banyak digunakan untuk berapa banyak energi yang harus kita hasilkan. Yang di depan. Yang di belakang itu mengendalikan ruang bakar. Ini istilahnya belakang atau depan itu? Setelah ya, setelah ruang bakar. Ya, sebelum ruang bakar ini lebih banyak nanti dipakai untuk mengendalikan pembakarannya sendiri. Jadi kalau kita jadi ada dua ya di depan ini untuk mengendalikan bagaimana kita menghasilkan energinya, berapa banyak bahan bakar yang harus kita bakar, biasanya dikendalikan oleh FD fan. Di samping bahan bakarnya sendiri ya. Kalau bahan bakarnya kan kita harus sediakan, kemudian ditiup sama kalau bahan bakarnya itu fosil, biasanya ada istilahnya di FD fan itu ada dua istilahnya. Ada primary FD fan, ada secondary FD fan. Kalau primary itu biasanya dipakai untuk kebalik enggak ya? Mungkin saya kebalik. Yang satu dipakai untuk meniup batu baranya, yang satu lagi dipakai FD fan-nya itu dipakai untuk seberapa besar oksigen harus dimasukkan. Seberapa besar oksigen harus dimasukkan. Yang satu lagi, yang primerinya dipakai untuk meniup bahan bakarnya, meniup
batu baranya. Jadi batu bara yang sudah dibikin bubuk ditiup pakai FD fan. Di sini digambarkan FD fan-nya. Nah, di sini FD fan, mana FD fan? Ini ID fan, ini FD fan. Itu dipakai untuk niup banyaknya bahan bakar. Ada yang di, nah ini ID fan, ini stack, ini dampernya gitu. Nah, dampernya di sini juga. Nah, ini dipakai untuk tekanan udara. Nah, di sini, nah ini FD fan yang ini itu dipakai untuk niup bahan bakar masuk ke ruang furnace. Ini pulverize A, B, C, D, E gitu. Ini ditiup pakai FD fan ini. Nah, kalau di gambar yang saya ini FD fan ini dipakai untuk niup bahan bakar dan untuk yang satu lagi untuk memanaskan udara. Ini udara ini dipanaskan di sini. Nanti dibalikkan ke sini lagi untuk agar pembakarannya sempurna itu pakai FD fan dan ID fan. FD fan 1 primary dan secondary itu dipakai untuk seberapa agar pembakaran bisa sempurna, kira-kira gitu ya. ID fan dipakai untuk agar tekanan di ruang bakar selalu apa? Selalu negatif. Jadi ruang bakar dikendalikan oleh FD fan dan ID fan. ID fan untuk agar ruang bakar selalu negatif, FD fan dipakai untuk agar pembakarannya menjadi lebih sempurna, menjadi sempurna. Kan kita pengen semua bahan bakar terbakar sempurna ya. Sehingga batu baranya itu selain dari material padat yang tidak terbakar itu semua menjadi CO2 ya. Tidak ada yang menjadi CO gitu ya. Semua terbakar sempurna. Tapi ada kalau batu bara nanti juga ada material-material yang tidak terbakar. Mungkin ada mangan, ada apa gitu ya, ada logam-logam yang ikutnya. Itu yang kita sebut sebagai es ya, atau sebagai apa tuh? Abu ya. Sebagai as, sebagai abu. Ada yang abu. Abu itu adalah material-material yang tidak terbakar kan ya. Kalau arangnya sendiri sudah terbakar, yang harus terbakar sempurna. Oke, abu itu material-material yang tidak terbakar, ada macam-macam, mungkin ada sulfurnya, ada apanya banyak ya, mungkin ada logam-logamnya, ada apa yang kita sebut sebagai abu. Nah, nanti abunya kan kalau di sini kita lihat di diagram ini ada abunya ya, ada bermacam-macam jenis abu. Itu material-material yang tidak terbakar. Abu. Ada abu apa? Ini ada fly ash, ada abu yang langsung jatuh karena berat. Misalnya yang di batu bara kan tidak hanya isinya karbon kan ya. Kayu itu bukan isinya hanya karbon, tapi ada juga bahan-bahan lain ya. Ada besinya mungkin, ada unsur besinya, unsur besi.
unsur apanya lagi, ada sulfurnya, ada apanya, bermacam-macam. Nah, itu udah tidak terbakar dalam bentuk abu. Nah, dibuang di sini, ada yang kalau yang ikut terbang itu ditangkap oleh itu AVC, kadang-kadang pakai apa pakai apa teknik penangkapan yang macam-macam, ada yang pakai elektrostatik presipitator, ada yang macam-macamnya, ada backhouse. Nah, ini abu terbang, ada abu yang langsung jatuh. Nah, itulah nah, ini FDVAN ini digunakan untuk memasok udara. Yang secondary biasanya primary itu di samping untuk masuk udara, ini juga dipakai untuk mengangkut bahan bakar. Kalau di gambar ini primary air fan-nya atau bentuknya FD-fan, primary air fan itu dipakai untuk bawa ke sini, ini udara panas yang dari secondary ke sini untuk niup, ini pulverize istilahnya, pulverize. Itu kalau batu bara bubuknya pulfur pupur apa itu, bubuk yang mungkin ordonya sudah mikron gitu ya, jadi dibubuk lembut gitu, nanti ditiup pakai primary air fan untuk dimasukkan ke furnace bareng-bareng dengan udara. Nah, yang dikendalikan untuk menghasilkan berapa dayanya ini di sini kan. Nah, itu dikendalikan pakai istilahnya wind box, nanti dikendalikan berapa banyak yang harus kita bakar per satuan volume, berapa banyak bahan bakar yang kita harus bakar per detiknya gitu ya, untuk menghasilkan berapa megawatt misalnya gitu ya, per detik, berapa energi yang harus kita bakar itu. Nah, untuk yang mengendalikan berapa tekanan di furnace pakai ID-fan, untuk berapa mengendalikan berapa banyak bahan bakar yang harus kita masukkan bersama udara untuk kita bakar, itu pakai FD-fan, lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa ngebayang. Jadi tadi saya gambarkan di sini ID-fan untuk mengendalikan ruang bakar, FD-fan untuk mengendalikan energi yang harus kita hasilkan. Fuel yang harus kita bakar. Oke, mudah-mudahan kebayang. Nanti di dalamnya ada macam-macam komponen tambahan tadi. Di sini ada air heater gitu ya. Air heater itu mungkin contoh air heater itu seperti besar. Air heater. Di sini udara bersih sama flue gas di bergantian. Jadi, di sini dipanaskan oleh flue gas gitu ya. Kemudian diputar sana karena di sini panas, maka pas di sana panas, udaranya pas menyentuh di sini menjadi ikut panas. Itu air heater. Ini pemanas udara. Ini muter ini. Ini contoh. Yang tadi kalau di sini di diagram saya tadi, ini air heaternya. Nah, ini menyebabkan dia tekanan juga turun di air heater. Oke, itu pengenalan tentang pengendalian. Ini
detail-detailnya kira-kira seperti ini. Agak lebih detail. Kalau sudah mulai masuk ke apa nih? Ke bagaimana mengendalikannya. Sudah agak kompleks, nanti saja kita yang kompleksnya ya. Tapi prinsipnya mudah-mudahan kita paham. Nanti ke dalamnya kira-kira ini untuk mengendalikan apa itu damper. Ini ada PI control gitu kira-kira ya. PI control ini ya. Tadi apa hidroliknya ini pengendalinya PI, kemudian ini untuk mengecek perbedaan tekanannya di sini agar didapat tidak selalu harus persis di sini orang mengeceknya di sini. Kenapa? Karena tadi kita mengecek sebentar. Kira-kira mengecek di sebelah sini sebetulnya juga tidak masalah untuk mengetahui di sini. Mengeceknya di sini. Karena bentuk kurvanya ini cenderung sama. Tadi saya coba jelaskan ke Fahira tadi ya. Kalau ini tekanannya kita turunkan, di sini juga akan ikut turun gitu ya. Semuanya ikut turun. Cenderung sama karena komponen-komponennya cenderung sama. Di sini air heaternya sama, ini air heaternya itu. Air heaternya sama, ruang chambernya sama. Itu kalau kita turun ke tekanan di sini ini cenderung sama. Jadi kalau kita sebetulnya ketika kita pantau di sini mungkin gitu ya. Di sini bukan di sini tapi di sini gitu. Kalau ini agak turun maka di sini juga kita tahu ya akan agak turun. Kalau di sini agak turun lagi ini agak turun gitu. Jadi akhirnya orang mengeceknya di inputnya delta P-nya, delta P untuk di furnace-nya mana tadi? Ini di sini gitu. Bukan di sininya misalnya gitu. Itu ketika kita mengetahui bahwa oh cenderung sama sih sebetulnya flue gas-nya itu larinya ke. Nah, kita pantaunya di sini untuk kita kendalikan ini kendali. Ini close loop-nya sendiri di apa di itu nanti istilahnya ini close loop di yang gambar saya ini, gambar kita ini adalah yang di sini. Ini apa pemantau temperatur tekanannya, ini untuk aktuatornya, ini kendalinya gitu ya, kendalinya. Terus kendalinya nanti juga tidak sendirian dia, dihubungkan dengan di sini nanti ada masternya gitu, master controller. Kalau ini istilah saya direct controlnya, direct control ya. Ini ada nanti dihubungkan dengan master control. Saya sambil mengenalkan ada master control. Ini direct control. Yang ini direct control. Nanti di sini ada masukan lagi yang nanti masukan nilainya harus berapa itu dikendalikan oleh master control nanti. Master control, kenapa master control dia tidak mengendalikan sendirian? Dia nanti mengendalikan tekanan di sini juga diimbangi dengan mengendalikan bahan bakar, dihubungkan dengan pengendalian generator, mengendalikan tekanan gitu, itu oleh master control. Jadi direct control itu nanti dikendalikan oleh master control. Master controlnya bisa jadi namanya DCS. Ada DCS, Distributed Control System gitu ya. Itu master control. Tapi saya masih menunjukkan
direct control. Kemarin juga tekanan di steam drum itu direct controlnya ya, nanti mungkin kita coba tengok lagi. Oke, mudah-mudahan bisa ngebayangkan seperti apa pengendalian sistem. Jadi ada di depannya itu ada direct control, nanti banyak. Kemarin sudah saya kenalkan di steam drum itu mengendalikan level temperaturnya. Kemudian ini ada direct controlnya. Nanti ada lagi direct controlnya. Ini nanti direct control tadi dikendalikan oleh master control. Oke. Ada komentar sampai di situ? Nah, ini direct control istilahnya kalau di sini saja. Ini karena ada dua saja. Ini apa? Damper valve. Ini damper control, ini damper control. Ini direct control kalau hanya melihat di sininya. Ini defense-nya di. Oke. Ini nanti saya PDF kan saya kirim ke Anda. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Yang rumitnya nanti sajalah gitu ya. Sekarang belajar ya. Ada komentar sampai di sini? Ini banyak. Ini saya ngambil sangat banyak. Mudah-mudahan Anda bisa pelajari lebih detail. Ini ada tentang master control. Oke, nanti hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan pengantarnya cukup jelas. Sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Nanti lama-lama mudah-mudahan numpuk gitu ya pengetahuannya. Sekarang sedikit-sedikit. Kalau terlalu banyak nanti bingung saya. Oke. Ada komentar sampai di situ? Pusing? Tidak kan ya? Gampang kan ya? Masih gampang kan? Masih bisa gambarkan. Mudah-mudahan Anda bisa gandengkan dengan kendali satu yang diajarkan Pak Agung. Yang Pak Agung itu masih direct control juga. Direct control hanya mengendalikan pressure tadi ya. Tapi pressure-nya biasanya kalau yang Pak Agung positif pressure. Tekanan berapa bar gitu ya. Kalau yang tadi kan negatif pressure tadi. Negatif juga tekanan gitu ya, mau positif mau negatif. Hanya ditinjau terhadap apa ya. Oke. Nggak ada komentar sampai di sini? Cukup? Fahira? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, yang tadi cukup ya. Raelita? Elisa? Egi? Nah, ini yang lakinya yang berani buka, yang mau buka. Mana Egi? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Naswa? Tidak ada. Saya belum ada, Pak. Udah masih cukup. Masih sedikit-sedikit. Nggak apa-apa sedikit-sedikit. Oke, Hafizah. Siapa panggilannya? Salama atau Hafizah? Hafizah, Pak. Hafizah. Elisa? Sambil absen saya. Relita? Dari saya juga cukup, Pak. Oke. Ini yang lagi habis mandi siapa nih? Abhi. Nah, hilang lagi dia. Cukup, Pak.
Dik-dik, gimana dik-dik kabarnya? Kabarnya saja berarti ya. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke. Siapa lagi yang nongol? Relita sudah, bisa sudah. Faira tadi nanya, bagus. Irna, gimana Irna? Masih cukup Pak, belum ada komentar. Oke. Yeyen, Udah cukup, Pak. Rania, Cukup Pak dari saya. nanti saya coba kirimkan, tolong dipelajari ya. Yang minggu kemarin mungkin saya ada yang belum terlalu jelas bagaimana mengendalikan level pada steam drum gitu ya. Yang dikendalikan apanya kemarin? Yang belum kelihatan ya. Aktuatornya itu mengendalikan apanya gitu. Kemarin saya bahas nggak? Kalau yang tadi kan kita lihat aktuatornya itu damper mengendalikan output dari furnace gitu ya. Mengendalikan flue gas dari output yang mau keluar dari ruang furnace. Agar tekanan relatif sama. Kalau yang level di mana gitu? Yang dikendalikan apanya? Ada yang masih ingat atau saya lupa malah belum ngasih tahu di mana itu. Biasanya yang dikendalikan itu semuanya nanti ternyata hanya kontrol valve. Airnya dikendalikan kontrol valve, uapnya dikendalikan kontrol valve. Yang mekanik ya. Nanti juga bahan bakarnya dikendalikan kontrol valve. Tadi damper di flue gas dikendalikan pakai kontrol valve, hanya bentuk kontrol valve-nya diganti pakai damper gitu ya. Kira-kira nanti seperti itu, kira-kira ya. Mudah-mudahan mulai kebayang. Jadi semuanya bisa ternyata pakai kontrol valve. Bentuknya kalau air itu istilahnya kontrol valve, kalau udara itu orang nyebutnya istilahnya damper. Udara ya gas udara itu istilahnya damper karena pipanya disebut duct gitu ya, ducting gitu. Kalau di air namanya piping gitu ya, kalau udara namanya ducting gitu. Hanya istilah yang berbeda, fungsinya sama untuk menyalurkan udara, menyalurkan suatu fluida gitu ya, fluida gas atau fluida cair. Kalau fluida gas, udara dan seterusnya orang nyebutnya duct gitu ya. Ducting ya, ducting. Kalau fluidanya cairan disebut piping gitu ya. Kalau cairannya kotor disebut plumbing gitu ya. Benar. Cairannya khusus plumbing, cairan air itu disebut plumbing. Kalau cairannya ya, cairan bertekanan biasanya ada plumbing, ada piping, ada ducting. Mudah-mudahan sempat belajar itu ya, sudah belajar kan ya dengan Pak Erwin ya, atau siapa? Piping itu siapa sih yang cari piping, ducting, plumbing? Siapa? Oke, nggak apa-apa. Harus mana Pak? Oh, Pak Resmana, iya. Mudah-mudahan sudah kenal. Ada piping, ducting, plumbing. Kemudian untuk mengendalikannya pakai apa? Control valve, damper, yang lain. Atau pakai teknik-teknik yang lain. Oke, makasih. Hari ini mudah-mudahan berguna. Mudah-mudahan makin bisa merangkum. Jadi ilmu pengendalian sistem juga harus belajar tentang tadi ya, ducting, plumbing, piping. Mudah-mudahan masih ingat. Karena nanti biasanya, ini kalau piping seperti ini, penurunan tekanannya berapa, ada apa?
ada resistansi karena pipanya seberapa, kadang-kadang. Kalau pengen agak dalam ya ke ilmu kendali. Nanti ada kan semua saluran itu mempunyai resistansi, misalnya gitu. Oke, sudah cukup hari ini. Makasih. Harusnya sampai jam berapa sih? Saya 1 jam sudah capek ngomong sendiri. Udah ya, cukup ya sama hari ini ya. Terima kasih. Minggu depan kita lanjutkan tentang apa? Komponen yang lain, cerita yang lain. Mungkin kita minggu depan coba nengok bagaimana kita memanaskan air menggunakan heat exchanger, heater ya. Heat exchanger-nya namanya heater. Ada LP heater, ada HP heater. Bagaimana air umpan kita jalankan. Minggu ini kita ngomong tentang bagaimana kita mengendalikan tekanan. Minggu depannya lagi mungkin bagaimana mengendalikan fan gitu ya, apa Fosda fan untuk pembakaran misalnya gitu ya. Nanti gabungan antara itu gimana master kita jalankan. Oke, mudah-mudahan bisa kita bayangkan. Makin lama makin kompleks. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih. Ya, salam. Terima kasih, Pak.